Muhammad, Rasulullah. Sadari kehadiran Rasulullah, maka sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Tiupkan pada, usapkan pada seluruh tubuhmu, supaya kamu bisa merasakan Rasulullah setiap saat. Merasakan Allah setiap saat. Tadi, karena kulhu itu tentang tubuhmu. Maka tadi kenapa? Wajah, upatah. Jadikan Fatihah. Di penghujungnya jadikan adalah al-ikhlas tubuhmu itu. Merah dalima. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yulad. Sampai kapan itu? Setelah hilangnya Allah. Dari Allahu nurus samawati wal ard. Hilangkan alifnya, tinggal masukkan ke dalam. Lillahi ma fis samawati wal ard. Buang lagi alifnya. Lahu ma fis samawati wal ard. Tinggal hu-nya. Kul huwallahu ahad. Maka setelah itu, kamulah. Siapa kamu itu? Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Quran sahabat dari mulai Fatihah sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas ada perjalanan kita. Upatah adalah Fatihah itu. Mujalasah, duduklah. Tapi duduklah bersama Allah. Tadi mujalasah. Silakan tubuhmu ke kantor. Tapi yang ke kantor adalah ruhmu. Karena ruh itulah yang bekerja. Ruh itulah yang ke kantor. Ruh itulah yang ke sawah. Ruhlah yang ke kebun. Ruhlah. Nah, di alam kedua Allah ajarkan asma Allah. Cermin Allah pada hatimu untuk menyaksikan segala yang berbayang ini. Yang jadikan wayang-wayang ini. Sebenarnya pada saat kau menyaksikan wayang, kau menyaksikan dalang sebetulnya. Kalau sudah ngerti. Adharawis ngadohirkan kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu karena satu naik kayu. Al-batin pada asbak kayu. Kalau kamu yang asbak kayu, hilanglah kayunya. Nabi isbat. Kalau kamu adalah mematikan dirimu sebagai asbak kayu, memfanakan dirimu, mengembalikan sifat seluruhnya pada kayu. Tiada yang wujud kecuali kayu. Tiada yang hidup kecuali kayu. Yang kodim yang kayu. Yang baku adalah kayu. Kamu duduk bersama kayu. Mujalasah. Maka hilanglah pengakuan ego dirimu itu. Dan sekarang kamu sudah ada dalam jaminan si kayu itu. Itulah yang disebut sibgot Allah. Tadi. Si asbak kayu itu sudah. Apa namanya? Sibgot Allah itu adalah apa namanya? Sudah dibalut, sudah gomasa. Sudah sobago. Sudah dicelup. Sudah hilanglah asli dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Innal abdi ida ahbabtuhu. Nah ini. Si kayu ngomong. Innal asbak. Ida ahbabtuhu qataltuhu. Tuh. Seandainya asbak kayu ini mencintaiku, kata si kayu, aku bunuh dia. Dari semua. Ya. Wa qataltuhu wa ana diyatahu. Pada saat aku bunuh dia, maka akulah penggantinya. Dia wujudkan wujudku. Tuh. Itu hadis kursi, Pak. Itulah sibghatullah sobago. Gomasa. Itulah. Kamu dicelup dengan celupan Allah. Sekarang kau berjalan pada Allah dengan Allah. Tuh. Kau berjalan pada Allah, menatap Allah dengan penglihatan Allah. Kau mendengar kalamnya Allah dengan kalamnya Allah. Begitu. Maka itulah kenapa di penghujung perjalanan itu kata Abah juga adalah cinta. Si asbak kayu itu akan dihadapkan dengan dualitas. Baik buruk, susah senang. Tadi menang kalah, surga neraka, kaya miskin, sehat sakit. Tadi untung rugi. Inilah pelajaran buat si asbak kayu. Biar dia mengerti siapa sebenar-benarnya dalam itu. Terkadang dikobat, kadang-kadang dibasat, kadang-kadang dikayakan, kadang-kadang dikurangkan, kadang-kadang disehatkan,
kadang-kadang disakitkan. Nah hari ini juga Abah sekalian memberikan peringatan. Karena kemarin selama akhir 2025 itu akan banyak air. Hati-hati 2026 ini suaminya akan datang. Sebetulnya mudah membaca alam itu sahabat. Pada saat air datang, siap-siap api suaminya. Karena ini adalah pasangan. Maka tahun 2026 ini tahun api. Akan banyak yang menyala. Ini harus dipahami ya. Nggak usah ramal-ramal, itu udah hukum alam. Ya. Pada saat 2025 itu terus air. Siap-siap suaminya datang hari ini. Sang api itu. Itu saja buat peringatan ya. Jadi kalau hari ini kalian, kemarin otak kalian yang ilahkan tuh air, ditakutkan air. Sekarang ilahnya akan bisa berubah. Ayo kembalikan kata Abah. Bukan air dan bukan api. Tapi pemilik air dan pemilik api itu. Pemilik air dan pemilik api itu. Ya. Bukan ibadah tapi pemilik ibadah itu. Bukan Ka'bah tapi pemilik Ka'bah itu. Bukan dunia tapi pemilik dunia itu. Bukan akhirat tapi pemilik akhirat itu. Kalau kamu ingin kembali kepada Dia dan bahagia dari sekarang. Dari semua. Karena yang nggak bahagia nanti itu yang bahagia sekarang. Jangan mimpi. Yang kalian masih susah hari ini. Artinya kalian akan menemukan yang lebih susah. Ini maaf, ini hukum. Dan Allah yang sudah mengatakan itu. Maka ayo bahagia sekarang. Dari semua. Ya. Dan Nabi sudah mengatakan. An-nasun yamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur. Ayo bangun dari tidur. Sekarang ini sudah ditemukan oleh mereka ahli-ahli, ada hipnoterapi. Kesadaran manusia itu sekarang ini ada pada titik nadir. Kesadaran hampir tidur. Manusia ini sekarang ini terutama orang Islam Indonesia amnesia bareng. Ya. Mati ingatan bareng sebetulnya. Termasuk kiainya. Ketua PBNU-nya semua. Termasuk Rais PBNU-nya. Tidur semuanya. Tidur bareng. Semua MUI-nya tidur bareng. Yang diurus sertifikat halal saja. Ujung-ujungnya tiud. Jadi semua. Ya. Tapi tubuhnya tidak pernah dihalalkan pada Allah. Terus masih junub pada Allah. Ya. Inilah yang harus dipahami sahabat. Ya. Yang harus dipahami. Ya. Mohon maaf ya Bang Hans. Terima kasih nanti ya. Jadi itu ya sahabat ya. Yang harus dipahami oleh kita. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini adalah untuk terus membangun kesadaran dengan bangun dari tidur. Karena itulah karena konsep Nabi Isbat. Kamu hidup, matilah kamu itu. Kamu melihat, butalah kamu itu sebenarnya. Maka bagaimana akan merasakan kebutaan? Nanti kebangkitan yang akan datang. Dalam keadaan buta. Ya. Itulah yang Allah ingatkan. Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata di sini, tapi buta yang di sini. Sahabat. Ya. Jadi disinilah dadamu itulah. Ya. Dada itulah. Ada. Maka itulah kenapa buahnya zaitun. Ya. Ya. Maka kenapa Allah berkata zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah, dan zaitun itu berbentuk jantung pada dadamu itu. Ada jantung ya. Tapi jantung itu kalau kita lihat adalah berbentuknya adalah love dari semua ya. Cinta. Maka kalau kamu ingin bahagia, ayo sampai pada ke situ. Tapi syarat ke situ kamu harus tadi syariatmu tidak boleh lagi terjebak dengan penyakit kulit dengan fikih itu ya. Percaya kalau kamu takut meninggalkan fikih itu, tanggung jawab Abah dunia akhirat. Ya. Daripada kamu terjebak mati-matian pada fikih itu, akhirnya kamu nggak kemana-mana. Dari semua. Ya. Dari semua. Karena itulah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Itulah yang menjadikan manusia bermusuhan. Itulah yang menjadikan manusia berantem. Akhirnya tidak pernah menemukan esensi, substansi daripada hidupnya. Harusnya segalanya hanya instrumen untuk menemukan love, bahagia di dadamu itu. Karena
Tuhan menjadikan dunia ini adalah kenapa ada langit dan bumi. Itulah love. Seolah-olah suami istri langit dan bumi itu. Dunia akhirat itu suami istri. Kiri kanan itu suami istri. Atas bawah itu suami istri. Api dan air itu suami istri. Angin dan tanah itu suami istri. Jin, setan dan malaikat itu suami istri. Makanya kenapa? Di antara narun ada nurun. Inilah suami istri. Di situ nar, di situ nur. Itu. Di situ Allah, di situ Fir'aun. Gitu. Kalau kamu ya bukan dia ya Fir'aun. Kamu merasa hidup sendiri itu Fir'aun. Tapi kamu nggak ngerti. Fir'aun itu nuduh. Para ulama dulu sudah mengajarkan qolbi wa qolabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa haman itu. Ternyata Fir'aun itu nafsuku. Ternyata Haman itu hawaku. Ternyata Khidir itu adalah syirku. Syirri khadiri wa ainuhu urfani. Jangan pada sosok. Ada Khidir pada dirimu. Di mana dia adanya? Marojal bahraini yaltaqiyan. Bagian antara di lautan dohir dan lautan batinmu. Yang akan kau bisa temukan dengan kau menahan nafasmu. Kau bertemu dengan dia. Itulah kenapa. Hanya dialah. Itulah yang Allah mengajarkan dalam Al-Quran adalah. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Kepada dia aku berikan ilmu yang langsung dariku. Lewat siapa? Lewat syir. Makanya kenapa ada istilah tafsir. Tafsir. Masuklah ke dalam syir. Syir. Semua ya. Yang disebut hidayah itu penglihatan syir. Selalu kita mengatakan semoga mendapatkan hidayah Allah. Hidayah Allah itu sudah ada. Kembali pada syir. Itulah hidayah. Penglihatan syir. Itulah penglihatan hidayah. Karena Abah sudah katakan Al-Quran sahabat. Pada saat kau lihat dengan ro'a. Karena kita ini memiliki 4 bagian. Jasad. Tadi semua. Jasad, hati, ruh, syir. Syariat, torekat, hakikat, makrifat. 4 lapis ini. Itulah buruk berkaki 3. Berkaki 4. Kamu berjalan dengan syariat. Tadi. Dengan torikot, dengan hakikat, dengan makrifat. Pada tubuhmu. Melihat af'alnya. Semua syariat itu ingat hanya melihat af'alnya. Jangan kau menyembah dia pada af'alnya. Tadi semua. Semua syariat itu mengajarkan menyembah Allah pada fi'ilnya. Jangan sembah fi'ilnya. Torikot itu menyembah Allah pada asmanya di hatimu. Jangan sembah Allah pada namanya. Karena kau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan pada namanya. Pada fi'ilnya. Masukkan lagi ke dalam. Dan juga jangan Allah menyembah ruhmu. Karena itu adalah sifatnya. Dan jangan maka bersandar pada Muhammad. Abah sudah ajarkan tadi malam. Tadi semua. Ya. Leburkan. Itulah sibghatullah. Kalau kamu ingin mendapatkan sibghatullah. Sobago. Yang gomasa. Kamu sudah dibalut. Walibasuhut taqwa. Karena kamu sudah telanjang. Tadi semua. Ya. Nah itulah sahabat, maka itulah kenapa sebagai penghujung dari perjalanan kita adalah bagaimana mentauhidkan kembali. Itulah baginda Nabi bersabda adalah tolabah tadi semua adalah utlubul ilma. Utlub itu adalah tolabah, tapi ilma adalah mufrad. Itulah ilmu yang satu. Ya, tauhid tadi semua. Karena tauhidlah yang akan membawa kamu pada cinta. Karena tauhid itu cinta sahabat. Ini tubuh ini bisa ngomong karena tauhid. Dohir dan batin menyatu. Cinta. Rasa dohir dan rasa batin menyatu. Alam dunia ini ada karena tauhid. Semuanya. Karena lampu ini menyala karena tauhid. Kabel biru dan kabel merah sedang bercinta. Nyalalah lampu itu. TV yang nyala itu sedang tauhid. Karena dia. Elektron dan proton sedang bercinta. Semua ya. Segala buah yang kau makan. Bahkan air yang kau minum H2O. Tauhid. Di mana 2 hidrogen dan 1 oksigen. Tauhid. Tadi semua.
Bagaimana garam yang kau makan Na2Cl adalah tauhid, di mana natrium klorida, natrium sedang dengan klorid bersatu. Tauhid semuanya. Makanya wahada yuwahidu tauhidan, kembalikan dari semua. Maka itulah Quran pada saat kau lihat. Karena manusia memiliki 4 lapis, maka penglihatannya juga 4. Ro'a, mata. Kenapa sekarang manusia ini menderita dengan fikih? Karena dia ro'a. Dari semua, ya. Dia penglihatan mata dohir. Sementara penglihatan mata dohir, sebagaimana Allah contohkan Musa selalu salah dalam melihat. Tapi Musa adalah Rasul yang berangasan, pemarah. Rasul yang sebetulnya tidak stabil. Itulah kenapa Allah berikan akal yang lurus. Itulah Harun. Harunu akli wa kallimi ruhi. Harus akal yang lurus untuk menemani Musa. Dan Musa adalah kita juga. Dari semua. Ya. Inilah yang harus dipahami. Maka apapun yang kamu lihat, kata Abah juga, Quran dilihat dengan mata hanyalah makhluk semuanya. Fikih. Yang lucu, yang diperebutkan hanya 300 ayat dalam Al-Quran fikih, tapi 6.200 tentang tauhid, tasawuf, malah diabaikan. Tadi semua. Inilah manusia, salah fokus semua. Padahal membahas yang kecil itu, manusia sudah membuat jutaan kitab. Makin jauh lah. Nah, itulah kenapa Jainuddin Malibari itu tobat menulis kitab Fathul Mu'in. Manusia hari ini, ya Allah, ya Karim. Ya, yang jadi masalah ada kehilangan kebahagiaan pada diri, itu yang jadi masalah dari semua. Ya. Maka Al-Quran dilihat dengan mata, kata Abah juga hanya, karena semua hanya makhluk dilihat oleh mata itu. Maka ada istilah ro'a, ada nadoro, ada basir, ada absor. Ada penglihatan 4 lapis. Penglihatan Allah lah yang mampu melihat Allah. Sibghatullah. Kalau sudah sibghatullah, kamu mendengar dengan samanya. Kamu berkalam dengan kalamnya. Kamu melihat dengan penglihatannya. Bukan lagi mata, tapi sudah absor. Makanya bagi orang yang sudah terkunci hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absor, bukan basor. Penglihatan kamu adalah sudah tidak mampu melihat Allah. Karena bagaimana kau hanya akan melihat Allah oleh penglihatan Allah. Sementara matamu hanya untuk melihat jengkol perempuan. Tadi semua. Nah inilah. Tadi akhirnya baca Quran pun giliran pankihum atau masna punya bini 4. Gitu kan tadi. Dari mana aturannya? Mana apa boleh Rasulmu menyakiti istrimu? Jadi inilah kadang-kadang orang karena agamanya dipakai syahwat, selalu pakai syahwat semua. Ya, penglihatan ini masuk ke nadoro adalah sudah torikot, berarti penglihatan torikot pada hatimu, karena hatimu adalah cermin untuk melihat dia. Dia menjadikan hati kita cermin dari semua. Maka kenapa kata Ibnu Arabi, ad-dunya mir'atul itu kan cermin. Dunia itu cermin. Ya, itulah torikot. Maka orang syariat tidak sampai, orang torikot pun nggak sampai. Yang satu terjebak pada kulit, yang kedua terjebak pada fiil, yang kedua terjebak pada torik jalan, pada asma. Padahal Nabi sudah berkata, man abdal asma dunal ma'ana fahuwa kafir. Kalau kamu hanya mengaji asma, menyebut-nyebut asma. Coba aja kamu sebetulnya bisa diuji oleh kamu. Sebut-sebut air pada saat kamu haus. Air, itu asma. Atau kamu pakai namanya, si Adam. Aqua. Lah hilang. Karena tulisan aqua itu bukan aqua. Bunyi menyebutkan aqua juga bukan aqua. Man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Maka di torikot pun kamu tidak akan bisa menemukan cinta. Karena kau akan saling merasa lebih baik dari satu dengan yang lain. Warnaku lebih merah. Dadaku lebih lebar.
ilmuku lebih tinggi. Hanya bertemu iblislah pada syariat, bertemu iblislah pada thariqat. Karena kamu belum aslamah, serahkan. Sampai iblis pun sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ubwiyannahum ajmain illa ibadaka. Itu kata iblis, kecuali hambamu yang mukhlas, yang sudah mati, yang sudah melepaskan baju kepalsuannya. Tadi maka itulah Quran. Melihat dengan mata makhluk, masuk dengan nadhar ilmu pengetahuan, masuk dengan sifat cinta, masuk ke dalam lagi secara absor penglihatan Allah yang ada hanya Dia. Ini hanya tentang Dia. Dia melihat dirinya, Dia memuji dirinya, Dia menyembah dirinya, Dia mengingat dirinya. Kalau belum sampai di situ berarti tidak akan ada cinta. Terjebak pada fikih, pada kulit, terjebak pada thariqat, pada hati, terjebak pada hakikat. Maka tadi yang merusak syariat adalah orang syariat. Yang merusak thariqat adalah orang thariqat. Yang merusak orang hakikat adalah orang hakikat. Yang merusak ilmu ma'rifat adalah orang ma'rifat. Kan dikira ilmu ma'rifat itu ilmu. Ma'rifat itu bukan ilmu. Bukan ilmu. Bukan ilmu ma'rifat. Bukan tahu nama Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sudah buktikan belum? Sudah dalikal kitabul la raiba fihi belum? Sehingga hilang ragu pada dirimu. Tadi semua. Ya. Sahabat. Itulah kenapa. Perjalanan muwajah, mupatah, mujalasah, mujahadah. Nah ini harus mujahadah. Karena mujahadah itu adalah, karena yang paling berat adalah jihad, kata Nabi, adalah kita dari jihad asgor menuju jihadul akbar. Jihad melawan perang Uhud, jihad melawan tubuh. Inilah. Kan mimma yadulluka, karena Allah bisa menghalangimu dari perkara yang tidak ada di sisi Allah. Nah ini hari ini kita. Manusia-manusia yang terhalang dari sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Dirinya tidak ada. Allahnya juga. Akhirnya Allahnya tidak ada. Asbak kayu ini. Di sisi kayu tidak ada. Tadi, makanya kenapa? Kata Syaikhullah. Adharu wisngadirkan Allah wujudak kula syai'in. Adharu wisngadirkan kayu wujudak kula syai'in menjadi asbak kayu. Di annahu karena satu nih asbak kayu adalah. Satu naik kayu ada al-batin. Batin lah. Pada saat kamu begini kan ya batin lah asbak itu. Kayu itu pada asbak kayu. Batin dia. Tapi lihat, ingat. Batinnya Allah itu tadi. Dohir gitu loh. Nah, itu. Batinnya Allah itu dohir gitu kan tadi. Maka watowa. Dan harus mampu menghilangkan si asbak kayu ini. Wujudak kula syai'in. Perasaan pengakuan sebagai si asbak. Merasa diri hidup, merasa diri wujud, merasa diri berilmu, merasa diri inilah yang punya daya dan kekuatan, yang gak sadar benci sama orang ngaku Tuhan, dia hanya sendiri Fir'aun, gitu kan tadi. Karena pilihannya hanya dua, dia atau Fir'aun, gitu loh. Kita gak menyalahkan diri pada dia, kitalah Fir'aun itu. Tidak menyerahkan hidup kita, merasa jadi tadi semua adalah yang punya hidup, yang punya wujud, yang punya kekuasaan. Kitalah Fir'aun itu. Sesungguhnya. Maka tadi jangan menuduh orang yang belajar ma'rifat ingin jadi Allah. Nggak ada yang jadi Allah. Nggak ada jadi Allah. Dari mana kamu jadi Allah itu, dari mana konsepnya? Tadi semua. Apalagi mengaku Allah. Tadi semua. Wong asbak kayu itu nggak ada sebelumnya itu. Bahkan sebelum tidak ada. Karena yang kodim itu kayu. Asbak kayu itu muhaddas. Tapi yang muhaddas itu juga harus kamu jangan salah lihat. Karena ternyata yang muhaddas itulah yang kodim. Pada saat dia wujud, itulah muhaddas. Maka dunia ini adalah dia. Tapi pada saat dia wujud, tapi wujudnya seluruh makhluk ini wujud arad, wujud waham. Wujud sangkaan saja. Maka wujud yang tidak wujud. Dibahaslah oleh ulama.
disebut wujud waham, wujud arad, wujud baru tadi semua. Tadi semua. Nah itulah maka kenapa dia ada sifatnya fana, kebahagiaannya fana, sifatnya fana, karena memang dia adalah perkara yang baru. Nah tapi dari semua yang fana ini yang bako, termasuk dirimu. Bagaimana cara mempanakan diri supaya kamu abko? Tuh. Pada saat kamu nafikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basir, maka sekarang kau sudah abko. Wal akhiratu, akhir keyakinanmu, akhir itikadmu sudah bukan lagi dirimu. Itulah kau sudah abko. Maka kau akan tadi sibghatullah, abko itu. Berarti kau sudah dicelup dengan bakonya Allah. Surga itu makhluk, dunia juga makhluk. Pada saat kau sudah pandang dunia ini adalah Allah, berarti sekarang dunia ini sudah akhirat. Tuh. Hanya di situ cara memandang. Berarti kalau begitu pantas Allah nyuruh kita menikmati surga dunia ini. Karena dunia ini bukan dunia. Bagi hanya orang buta yang melihat dunia ini dunia. Hanya melihat Qur'annya dengan tadi. Mata ro'a gitu. Tidak mampu mengembalikan sebenar-benarnya yang maujud, inilah yang wujud. Tadi semua. Maka itulah kenapa dari syariat ke tarekat, ke hakikat, ke ma'rifat. Dari aku empatmu, ke aku tigamu, ke aku duamu. Aku muraqabah, leburkan aku musyahadahmu. Sehingga tidak ada lagi akumu, hilanglah akumu itu. Maka tidak ada lagi hulul itiar, bagaimana? Apalagi makhluk Allah. Itu tadi semua. Itu hanya kepada orang-orang yang belum sempurna tauhidnya ya sahabat. Tapi tidak boleh disalahkan. Minimal dia sudah berjalan di situ pun sudah bagus. Semua ya. Apapun yang dilakukan manusia ini adalah karena kita harus seperti inilah dunia yang dikehendaki dia. Tadi semua ada malingnya, ada penjahatnya, ada kiainya, ada ustadznya. Tapi pada saat yang negatifnya terlalu banyak memang menjadi tidak nyaman. Ya mau gak mau gimana. Tadi semua. Inilah atas tadi semua ya. Inilah kesempurnaannya dunia ini. Tadi semua. Maka itulah maka di penghujungnya sahabat cinta dan tentang dada semua. Di sini ada jaitun, buah jaitun tadi. Maka kata Allah watin adalah tubuhmu ini. Sadari ini. Allah tidak bicara buah tin, tubuhmu. Wazaitun jantungmu. Waturisin kesadaranmu. Wahadal baladil amin kota dia, rumah dia Baitullah yang sudah suci, yang setiap hari kau jumroh. Lepaskan 7 sifat bahimia, subuhnya, syaitonnya pada hati. Jumroh terus pada tubuhmu. Pada nafsu, pada tubuhmu sifat bahimia. Karena tubuh ini bahimia. Taunya makan, minum, bersetubuh. Nah gitu. Tapi pada hatimu, ya hati-hati ada subuh iya. Mulai sifat binatang buas. Aku lebih baik. Ah, gitu. Aku lebih berkuasa. Itulah pada hati. Hati-hati. Itulah kenapa. Kenapa bahwa alhamdu itu letaknya adalah pada qalbun. Alhamdu itu. Semua puji itu adanya pada qalbun. Ya. Karena pada dasarnya segala yang dipuji itu tinggi derajatnya. Nah, pada saat tinggi hati, nah itulah. Disinilah sombong datang dari sini, dari dada ini. Maka kebahagiaanmu rubahlah dari kemarahan dengan cinta. Ya, perbedaan dengan cinta. Karena ternyata di dunia ini Allah ajarkan kemanapun kau hadapkan. Kayu dibuat asbak kayu, kayu dibuat pagar kayu, kayu dibuat pelapuan kayu, kayu dibuat tasbih kayu. Sebenarnya yang ada hanya satu. Si kayu itu. Itu loh ya diajarkan. Tadi semua. Di rumahmu. Setrum masuk ke magicom, setrum masuk ke kulkas, setrum masuk ke ini, setrum masuk alat cukurmu, setrum masuk kepada freezer, setrum masuk ke kipas, ke lampu. Ternyata hanya satu. Setrumlah yang ada itu. Kamu jangan terjebak pada priilnya. Atau pada si Adam yang disebut si magicom, si TV, si kulkas. Semuanya. Tapi kamu fokus pada satu hidup itu. Itulah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau sudah di situ kamu berarti sudah akan
Tidak lagi menghina si Magicom karena kamu membela si kulkas, si freezer. Karena pandanganmu sudah betul. Gitu. Hanya ada satu zat yang maha hidup. Hanya satu zat yang wujud. Yang wajibul wujud. Maka di situ kamu sudah tidak digonjang-ganjing dengan tagoyurnya alam. Ke kiri dan ke kanan. Kamu sudah mulai tetap diam. Itulah yang dimaksud oleh bulan itu. Rajab, Sa'ban, Ramadan itu kenapa ada Idul Fitri. Orang yang sudah id, ada ya udu, maka dadanya akan lebaran. 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 Itulah itu Syibghatullah. Syibghatullah itu. Syibghatullah adalah itulah sahabatnya. Syibgah. Sobako. Gomasa. Gitu. Karena sekarang sudah dadamu sudah dibalut dengan walibasuhut taqwa. Sudah. Karena kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul khusyuk sudah tertambat pada dadamu itu. Rumah dialah yang sudah bahagia. Man dakhalahu kana amina. Siapa yang telah masuk ke dalamnya. Man dakhala nur fi qalbil mu'min. Mukmin. Kalau mukmin itu udah pasti muslim. Tapi muslim belum tentu mukmin. Qalbul mu'min baitullah. Qalbul mu'min baitullah. Qalbul Islam belum tentu baitullah. Di hatinya pasar, kebon, tadi Ka'bah batu. Qalbul mu'min baitullah. Tapi untuk sampai kepada mukmin, Nabi yang menyuruhkan tolabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Berserah diri dulu. Tadi semua ya. Tadi. Maka Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu itu. Kembalilah dulu. Tabayatubu taubatan, sahabat. Ya, itulah. Maka kalau seandainya sudah demikian berarti kamu sudah sebenarnya kamu nggak usah mikirin apa-apa sebenarnya. Kan? Itu janji Allah tadi semua. Ya, janji Allah kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La tukhliful mi'ad Allah itu. Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. La narzuka rizqa. Karena rezeki itu wal akibatul taqwa. Setelah kamu telanjang, setelah kamu pindah dari titik bang ke nun, maka kau usah lagi kamu adalah memikul beban. Jadilah nun, jadilah penumpang. Bagaimana jadi penumpang jadi pada naiknya perahu Nabi Nuh? Jadilah dari titik bang ke nun, pindah. Nurun ala nurin. Tadi semua. Kamu akan sudah digendong. Kenapa kamu digendong? Karena kamu mati. Gitu. Gitu. Kan saya belum mati. Ya, tapi kamu sudah punya itikad mematikan dirimu. Dan kau sudah syuhada di sisi Allah hari ini. Itulah yang dikatakan kata Allah. Syuhada yang syuhada itulah. Maka Allah menyuruhkan walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kamulah syuhada itu sekarang. Dan setiap syuhada sudah tidak akan lagi menemukan kematian. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kamu dapatkan rezeki yang tidak usah kamu lagi karena kamu sudah ada pada dasar kapal Nabi Nuh. Tapi kalau tidak naik pada kapal Nabi Nuh, gitu, Nuhlah kamu itu. Jiwamu nggak naik, maka kamu adalah berguguran menjadi Kanaan. Akhirnya terombang-ambing dengan laut yang tinggi itu. Ya sahabat, karena ad-dunya bahrul amik. Dunia adalah lautan yang dalam. Dan manusia kata Nabi tenggelam di dalam lautan itu. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Tapi ketika dia mati, barulah dia bangun daripada tidurnya. Tapi semuanya sudah telat sahabat. Ya. Maka oleh karena itu hari ini tidak kata-kata terlambat. Karena pada dasarnya kamu gak usah takut mati. Nggak usah takut siksa kubur. Tadi semua ya. Nggak usah takut dengan siksa neraka. Karena neraka itu akan kamu hadapi. Dan Quran sudah mengatakan setiap manusia akan ketemu neraka.
Neraka apa? Rugi itulah neraka. Dan semua sakit itulah neraka. Dibui itulah neraka. Kamu ngomongin nerakanya terlalu aneh-aneh. Menurut Tuhanmu yang maha indah. Dan semua maha baik. Dengan menuduh yang macam-macam. Dan semua ya. Maaf ya, kamu menggarpu di ladang dengan tenaga yang melotot-melotot sampai keringat dari pantat sekalipun. Tapi hasilnya tidak apa. Ada hasilnya apa-apa. Hanya kurus kering. Keringat yang bercucuran. Itulah yang dikatakan nanti di mahsyar itu adalah keringat pada semata kaki. Ya itu kamu sedang. Bahkan ada lagi. Udah kayak begitu. Udah susah cari makannya. Udah apanya. Tambah sakit lagi. Itulah. Ada yang sampai dengkul keringatnya. Hari ini. Ada yang sampai dengkul. Ada lagi sampai leher. Udah miskin. Udah susah. Sakit. Banyak masalah. Diserang dari kiri dari kanan. Sudah sampai leher lah sekarang. Adalah merupakan keringatnya itu. Maka dia mati. Tenggelam keluar. Semua. Itulah banyak orang bunuh diri. Karena sudah tidak sanggup lagi. Karena dia sudah berada pada air keringatnya sampai melewati kepalanya. Naik turun, naik turun. Itulah neraka. Tapi jangan sampai kamu membunuh dirimu. Ya. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Tadi semua. Ya. Maka itu sahabat yang harus kita pahami tentang surga, tentang neraka, tentang syirat, tentang barja, tentang rambut di belah 7, kata Abah juga. Semuanya adalah inilah hari di mana hari dibagi 7 hari. Benua yang terdiri dari 7 benua. Tadi semua. Yang di mana ada tubuh diri kita adalah menjadi 7 bagian, 7 lapis nafsu dan lain sebagainya. Abah sudah jelaskan itu ya. Pahami 7 suratul Fatihah pada tubuh. Kalau bisa kita ini sudah sampai kepada Yasin pada hati ini. Tadi semua pada Yasin ya. Hidup kalbu kita. Karena Fatihah tubuh kita adalah Ummul Quran. Amma ya ummu, tempat menuju semuanya. Tapi Yasin adalah qalbul Quran. Tapi Ummul Quran dan qalbul Quran sama. Hanya Nur dan Muhammad. Makanya hanya tiga nun pada Fatihah dan 4 nun pada Fatihah dan 3 mim. Tadi semua. La ilaha illallah. Hanya Muhammad Rasul Allah. Jasad dan dohir dan batinmu. Dan berjalanlah engkau untuk menuju sampai kepada kalau bisa surat ke-9 At-Taubat. Tadi semua ya. Untuk sampai kepada Yasin. Tadi semua ya. Karena kalau sudah di situ engkau sudah penuh dengan kenikmatan. Kaulah Shin itu. Tadi semua ya. Maka baik Fatihah maupun Yasin sama. Belakangnya nun mim, nun mim, nun mim, nun mim. Sama saja. Maka di penghujung Yasin itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah sampai di situ kami berarti sudah kun fayakun di situ sahabat ya. Setelah kamu di situ, kamu setelah kun fayakun, maka kamu akan masuk dalam surat Al-Kahfi tadi semua ya. Maka kamu akan mendapatkan di dalam surat Al-Kahfi itu adalah wal yatalatuf. Dada kita ini sudah penuh dengan cinta. Karena mim dan nun sudah hadir pada tubuhmu, mim dan nun adalah sudah ada pada qalbulmu Yasin. Pada bukit Turshin Yasin. Bukit kesadaranmu. Tadi semua. Sudah baik. Shin itu dengan 3 geriginya. Syariat, tarekat, hakikat. Di situ ya. Yasin. Tadi semua ya. Maka sekarang wal yatalatuf. Dadamu sudah penuh dengan cinta. Maka pada saat sudah menyatu berarti yang tadinya dualitas, 2 alis, 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 2 tangan, 2 dada, 2 paru-paru, 2 jantung, 2 ginjal, 2 kaki. Sekarang satukan pada dadamu. Wal yatalatuf. Dengan cinta. Love. Itulah kenapa zaitun Allah menyebutkan zaitun. Karena dada kita, jantung kita bermirip
buah zaitun. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsah nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha. Kalau dipanggil Yasin, coba kamu akan menangis. Dan pada saat kau panjangkan Yasin itu pada diri. Wal Qur'anil Hakim, tubuhmu itulah Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Karena kau sudah tajwid tubuh. Kau sudah jadi mimha minda. Islammu sudah muslim. Imanmu sudah mukmin. Ihsanmu sudah muhsin. Kaulah ruhmu sudah jadi Abdullah. Dan tubuhmu sudah jadi Aminah. Dan lahirlah Muhammad pada dirimu. Itulah Muhammad yang harus kita lahirkan. Tadi. Maka kau akan dipanggil Yasin siapapun. Tadi. Maka innaka laminal mursalin. Engkau adalah sudah menjadi rahmatan lil alamin. Engkau adalah utusan di muka bumi ini. Sahabat zaitun di sini adalah marilah kita bersihkan tadi semua ya. Maka wuduklah dengan benar dengan 7 tadi air mutlak dan wuduk untuk batinmu dengan 7 latifah yang ada pada dirimu untuk menangketkan kesadaranmu dari 7 lapis kesadaranmu. Dari kesadaran Adam sampai kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, sampailah kesadaran Idris. Maka kau sudah di surga bersama Idris hari ini. Darosa, karena engkau sudah mengambil pelajaran. Setiap lapis langit kau sudah ambil pelajaran. Pada syariatmu dengan fikih. Jangan terjebak di fikih. Tadi semua, ya kata Abah. Inilah yang manusia hari ini Islam terjebak pada fikih. Warso talpeklah apalah itu. Tanggung jawab Abah. Kalau kamu takut meninggalkan itu semua. Lebih baik fokus ke dalam. Karena kamu tidak akan bahagia. Dan mati pun kamu sia-sia. Kalau kamu terjebak di situ. Ya. Tadi. Masuk ke dalam. Tadi semua. Buat apa kamu bangga-banggaan dengan batok kelapa. Dengan sabutnya yang banyak itu. Akhirnya jadi ulama sabut. Syekh sabut. Yang semuanya masih bingung. Karena kamu tidak masuk ke dalam batok. Masuklah dalam batok, kau akan menemukan daging kelapa. Olahlah daging kelapa itu, hakikat itu. Maka engkau akan menemukan virgin oil. Lakukan lagi dengan perbuatan. Karena Islam itu bukan hanya teori. Ma'rifat itu perbuatan. Dohirkan sifat Allah dengan tubuh ini. Tadi semua. Ruhama ubainahum, afuwun karim, ra'ufur rahim, ghafurur rahim. Barulah minyak itu akan jadi jelantera. Jelantera. Jadi jadikan dirimu sampai jelantera. Ya. Barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan. Artinya bahwa kembalikan. Karena kalau masih dualitas, kamu akan digonjang-ganjing dengan tagoyurnya Allah. Sahabat, maka apapun yang kau cari yang selain Allah itu tagoyur. Maka hari ini Abah diperjalankan oleh Allah ke semua tempat-tempat di dunia. Karena semakin nyatalah dialah sumber keindahan itu. Dan ternyata bukan Bali, bukan Lombok, bukan Makassar, bukan manapun. Bukan Fiji Island, bukan Maldives, bukan Roma, bukan. Kalau kau sudah menemukan keindahan dia, cukuplah dia. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah dia menjadi saksi atas hidup. Kita menjadi Adam yang menikmati dan ikut menyaksikan. Biarkan Rasulullah Muhammad yang menikmati dan menyaksikan. Saling menyaksikan zat dan sifat. Dan kamu Adam adalah ikut menikmati dan ikut menyaksikan. Mari keliling dunia. Saksikan keagungan Allah. Dan itulah yang diperintahkan Allah surat Al-Mulk. Jadi semua ya. Surat Al-Mulk itu adalah pelajaran pada kita semua.
Ya itu saja ya sahabat, karena kalau udah ibu-ibu datang udah nggak beres urusan tadi semua ya. Karena tidak pernah sadar kalau setiap pagi itu udah dikasih tahu juga. Ani ya. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih bahwa sahabat-sahabat semua sehat semua, panjenengan dimanapun berada. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa ujalali buat sahabat-sahabat yang ada di sekitar kita. Nanti malam ada kegiatan rutinan pada kita. Kita belajar kita semua. Sekali lagi adalah Abah hanya menyampaikan apa ya tadi semua. Tiada guru dan murid. Dan tidak pernah merasa jadi guru, ya, tidak pernah apalagi jadi mursyid, jadi semua. Saya menjadi murid dari seorang mursyid aja belum bisa, jadi semua ya. Mari terus berjalan, lebih baik nggak usah ribut di situ lah. Ayo terus lanjutkan perjalanan kamu, ya. Sehat semua, dimanapun berada, bahagia semua. Jadikan hari ini lebih baik dalam apa? Keikhlasan, dalam yang lebih baik itu maksudnya ada kesadaran, kamu sadar kepada napasmu itu. Cukup itu. Sadar. Napas masuk, napas keluar. Istinsak, istinsyar. Napas masuk, napas keluar. Sekali-kali kamu iseng. Tahan napasmu, rapatkan gigimu. Pada saat kamu di kantor, dimanapun, itu sudah sholat. Lebih sholat dari sholat. Dari sahabat ya. Tadi semua, ayo mulai belajar. Karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Maka pada saat Allah dipikirkan di luar, kamu gak ketemu Allah dengan pikir. Ingat itu. Kamu nggak ketemu Allah dengan pikir. Ingat. Ya. Bahkan kamu bisa jauh dari Allah gara-gara pikir. Maaf ya, bukan ambah berdasarkan pikir. Ini kenyataan hari ini. Karena dulu pikir itu diajarkan hanya untuk mengatur bagian luar. Tapi kamu terjebak berhenti di situ. Disabut melulu. Baru seperempat Islam tidak mau ke 2/4. Baru di tharikat 2/4 Islam udah berhenti lagi di situ. Tadi semua. Ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Dengan kudratnya, dengan iradahnya, pada malam hari, pada pagi hari ini kita semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini kembali dibangkitkan, dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Hari ini lebih sehat, hari ini lebih sadar. Hari ini adalah lebih berkah, lebih bahagia, ya. Adapun segala sumber kebahagiaan adalah tentang kesadaran yang ada pada dadamu. Ada sodar, ada dada yang akan membawa kepada kesadaran. Ketidakbahagiaan adalah ketidaksadaran. Ketidakbahagiaan adalah karena kita tidak, yang paling utama adalah karena tidak tersambungnya kita dengan al-abid wal ma'bud.
antara khalik dengan makhluk, tidak ada khuluk, ya. Nah inilah sesungguhnya bagaimana toharoh yang benar adalah bagaimana kita tobat, ya. Maka orang-orang yang sudah kembali dan Allah menyuruh kita tobat, ya. Dari Al-Quran itu begitu banyak perintah kepada kita tobat, ya. Dan tobat itu bukan astagfirullah. Tobat itu dari kata taba yatubu taubatan adalah mengembalikan kesadaran kita pada kesadaran Allah, mengembalikan syariat kepada Allah, thariqat pada Allah, hakikat pada Allah, makrifat kepada Allah. Itulah tobat. Dan terus mendekat. Pada saat mendekat, pada dasarnya adalah sesungguhnya hilangnya kesadaranmu dan munculnya kesadaran Allah. Sadar itu jiwa. Jadi pada saat ruh itu adalah yang ditiupkan pada diri kita, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu adalah kesadaran ruh. Dan ruh kita adalah bukan ruh kita. Ruh kita adalah ruh Allah yang ditiupkan pada kita. Tetapi kalau kita adalah justru merampoknya, nah disinilah persoalan kita. Maka istilah toharoh, baik toharoh dohir maupun toharoh batin adalah tentang bagaimana tersambungnya kita kembali kepada alam awal tadi semua. Sumber segala ketidakbahagiaan, sumber segala kesusahan, sumber doa tidak diijabah, sumber adalah kehilangan keberkahan adalah tidak tersambungnya antara khalik, antara abid wal ma'bud tadi semua. Antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Pada dasarnya sahabat, semua hakikat kehidupan ini tentang penyambungan semuanya. Segalanya harus tersambung, ya. Tetapi untuk penyambungan kita adalah membutuhkan adalah tahu nomornya. Kita tidak bisa mendengarkan frekuensi televisi kalau kita nggak tahu gelombangnya. Maka semuanya tentang frekuensi sesungguhnya. Karena dengan adanya frekuensi akan ada vibrasi akan ada resonansi. Jadi kehidupan menjadi gelap, menjadi sulit pada saat ada di sisi kita. Maka Abah yang terus-terusan bahas dari kitab Hikam bahwa tidaklah sulit pada saat segalanya ada di sisi ma'bud, bukan di sisi abid. Tidaklah sulit pada saat kita berada di sisi Allah. Bahkan istilah syirik disebabkan adanya kita. Istilah syirik itu adalah menduakan Allah, adalah menduakan kita dan diri Allah. Itulah syirik. Maka istilah mukhlas adalah setelah kita hilangnya diri kita. Mukhlis adalah orang yang sedang belajar untuk ikhlas. Jadi ikhlas itu pada saat kita sudah benar-benar adalah tadi dekat dengan Allah. Maka ada orang dekat dengan Allah, ada yang udah hilang, lebur pada Allah, panah kepada Allah. Ya, orang yang dekat pada Allah disebut golongan muqarrabun, golongan muraqabah. Adapun orang yang sudah sampai pada Allah disebut golongan musyahadah. Nah, disinilah yang harus pahami. Maka ihsan dibagi dua. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ya. Maka pada saat martabat ruh ditiupkan pada diri kita, sesungguhnya bukan ruh kita. Maka kata Abah, hidup ini tidak akan mati. Karena pada dasarnya diri kita adalah ruh. Tetapi Al-Quran menyebutnya karena pada saat ruh sudah masuk pada tubuh disebut dengan jiwa. Nah, yang akan mempertanggungjawabkan persoalan adalah jiwa. Yang akan membuat tidak bahagia adalah si jiwa. Itulah jiwa memiliki dua dimensi, kata Abah, benar dan salah jiwa itu. Kalau sudah sampai di posisi ruh, tidak ada benar dan salah. Semuanya benar pada posisi ruh. Adalah semuanya benar pada posisi, nanti apalagi kalau sudah sampai pada posisi hidup. Maka sesungguhnya pemain tunggal di kehidupan ini adalah yang disebut Allah. Itulah kehidupan, hayat itu sendiri. Jadi hidup itu satu, hanya tempat hidup yang banyak. Hayat ada pada ruh, juga pada jiwa, pada jasad nampak. Maka dibagilah tubuh kita disebut fi'il tadi semua untuk menyaksikan fi'ilnya pada tubuh.
kemudian menyaksikan asmanya pada hati, menyaksikan sifatnya adalah pada ruh, menyaksikan zatnya pada sir. Nah, yang disebut dekat, Abah sudah membahas adalah pada saat fananya dirimu dan karena tajalinya Allah. Jadi kau sudah betul-betul, dari sinilah sahabat tentang toharoh. Dan Allah sudah menyatakan la yamassuhu ilal mutahharun. Kamu tidak akan bisa menyentuh Allah kecuali kamu sucikan dirimu. Tetapi yang mensucikan yang paling utama adalah syirik tadi semua. Karena pada dasarnya Allah itu dengan segala sifatnya tidak boleh dirampok oleh kita. Maka itulah kenapa manusia tidak bahagia, karena selama ini kita ini belum bertoharoh. Kita belum mensucikan diri kita. Kita masih berbuat syirik pada Allah dengan jasad, syirik berbuat pada Allah dengan hati, bahkan syirik pula dengan ruh tadi semua. Dari mulai syirik dengan ruh adalah syirik adalah pada saat kamu menganggap melihat itu mata, mendengar itu telinga, berkalam itu mulut, bernapas itu hidung, berjalan itu kaki, tadi semua itu udah syirik khafi, udah syirik tadi semua. Memang syirik itu disampaikan oleh Allah adalah seperti semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Saking tidak disadarinya oleh kita. Nah, selama syirik itu ada, sahabat, maka sulit terkoneksi itu kita ini. Karena pada dasarnya konsepnya kita dengan Allah itu nafi isbat. Maka dari awal pun sesungguhnya tugas kita seolah-olah diadakan. Nah, setiap makhluk punya tujuan kembali. Karena inna itu lillah, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi, dan semuanya milik Allah. Kepada Allah lah ilaihi adalah roji'una, dikembalikan. Jadi sesungguhnya tentang kesadaran. Sadar tentang tadi itu. Ya sahabat. Jadi manusia yang paling tidak sadar itu disebut mabuk. Tadi semua. Kan sahabat, kan mabuk itu adalah istilah kepada tidak sadar. Tadi semua. Nah, adapun juga manusia yang belum sadar disebut juga waktu kecil tidak mabuk, tetapi disebut dengan belum tamyiz, adalah belum cedok, belum baleg tadi semua. Maka orang yang belum baleg, belum cedok, tidak wajib sholat tadi semua. Ya, orang mabuk juga sama, tidak wajib sholat. Dan Allah melarang orang mabuk itu melaksanakan sholat. Artinya bahwa mabuk itu tidak selalu dengan khomer. Adalah cuma khomer itu dijadikan oleh Allah untuk mengingatkan kepada kita. Segala apa yang menghilangkan kesadaranmu, maka dilarang kamu untuk berhubungan dengan Allah. Tetapi sindirannya sebetulnya dari Allah adalah berarti selama kamu itu adalah tidak toharoh, maka sesungguhnya kamu tidak tersambung dengan aku. Maka disitulah kita harus ketemu dengan apa namanya yang menyambungkan. Maka semuanya ada petugasnya. PLN ada petugas menyambungkan. Supaya apa? Semua alat elektronik itu nyala kalau disambungkan. Maka karena selama tidak nyambung, tidak ada hasilnya apa-apa. Tadi semua. Dan isi alam mengajarkan kepada kita hanya tauhid sebetulnya. Hanya untuk mengawinkan, menyatukan sampai esalah Allah. Kemanapun kamu hadapkan dalam berbagai hal, maka kamu menyaksikan fi'il Allah dalam segala hal, baik itu dalam gerak maupun diam. Nah, ini pada saat kamu sudah menyaksikan seluruh isi alam ini, engkau sudah mulai tidak akan pusing dalam hidupmu. Berarti tingkat kesadaranmu sudah naik. Artinya pada saat kalian barangkali yang pernah minum minuman, pada saat kesadaran itu sudah mulai ada, yang tadinya bahkan kalian nggak mengenali teman sendiri. Tadi semua mengenali diri sendiri, tadi semua. Jalan pun sempoyongan, bingung, nanar mata ini, berkunang-kunang gitu kan tadi. Jadi pada saat muncul kesadaran, kau mulai bisa mengontrol dirimu, kau ngerti siapa dirimu, penglihatanmu semakin jelas, pendengaranmu juga jelas, maka sadarlah kamu. Nah, itu sahabat. Sebetulnya secara hakikat kehidupan ini sama kayak itu. Manusia yang masih tidak tersambung dengan Allah itu disebut manusia mabuk sebetulnya. Kenapa dia pusing? Tadi setiap hari bertanya, kenapa, bagaimana,
urusan duit, kenapa, bagaimana. Nah, kata Abah pada dasarnya, terima kasih sahabat ya. Nah, inilah sesungguhnya tiap hari itu adalah proses belajar kepada. Cuma sayang sahabat, kenapa adalah harus kita ingatkan, karena ada manusia yang tidak sadar terus tadi, mati, tidak sadar, mati lagi, tidak sadar, mati lagi, tidak sadar. Bahkan akhirnya terjerbaklah kepada alam yang tidak pernah kamu bayangkan. Ada kesadaran binatang tadi semua. Kesadaran binatang akan membawa pada tubuh manusia yang berwujud binatang. Hati-hati tadi semua ya. Maka surga dan neraka lah, itulah istilahnya itu sebenarnya. Manusia yang mabuk itu tidak bisa banyak hal yang bisa kamu lakukan. Maka disinilah sesungguhnya adalah, maka kenapa sekarang ini Allah dohirkan tentang apa namanya tentang face off ya, tentang merubah wajah kamu masa muda, nanti bahkan kamu bisa memperkirakan wajah kamu masa tua. Itu Tuhan sedang mengajarkan sebenarnya dirimu itu bukan itu gitu. Karena sebenarnya dirimu itu ruh, tidak akan berubah dari sejak kamu lahir sampai kamu mati. Sampai lepas jasad ini, ruh itu 15 tahun saja. Itulah yang disebut tiflul ma'ani. Itulah yang disebut dengan hakikat Nur Muhammad. Itulah yang sebenar-benarnya adalah ruh kita. Yang dia sebut bildanun mukhalladun. Dia selalu muda, anak muda yang tidak pernah menua. Itulah ruh kita. Maka ruh kita pada saat ditiupkan, sebenarnya dia itu punya wujud, punya rupa. Adalah tetap saja seperti kita pada usia 15 tahun itu, tapi jauh lebih tampan, lebih bercahaya, karena dasarnya dia adalah ada bukan pada tubuh itu, tetapi hakikatnya sama dengan sebangun dengan tubuh ini. Jadi kalau ingin melihat wajah ruhmu, ya wajahmu itulah. Ada semua. Kalau kamu ingin melihat nama insan itu tadi, maka nama insan pada dirimu adalah nama ke-100. Adapun namamu Muhammad Ujang itulah nama ke-101. Berarti engkaulah makhluk yang ke-101 itu. Sifat Allah yang ke-101. Jadi namamu adalah sesungguhnya nama Allah. Itulah yang harus difahami oleh kita. Nah, ruh itu tidak akan pernah menua tadi semua. Itulah Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min zaril pana ila daril baqo. Bahwa sesungguhnya al-mu'min atau ruh kita yang merupakan ruh Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, adalah apa namanya, faqa'u lahu sajidin. Nah, Allah nyuruh kita adalah tunduk pada ruh itu. Maka tadi kita harus menyadari pada kesadaran ruh. Maka Allah dalam Al-Quran sahabat membagi jalan 3 tempat. Ada syirat, kata Abah juga. Ada torik, ada sabil. Orang yang berjalan dengan tubuhnya sabil. Orang yang berjalan dengan hatinya torikoh. Orang yang berjalan dengan ruhnya disebut dengan syiratul mustaqim. Maka silakan, maka pulangnya manusia itu dalam martabat mana? Kalau dia pulang pada martabat tubuh, berarti dia adalah merupakan binatang tadi semua. Dan itulah yang Allah sampaikan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, itulah yang disebutkan mati dalam martabat binatang, sahabat ya. Adalah pada saat kata Allah ulaika kal an'am. Allah menyebutnya adalah ulaika kal an'am, bahwa mereka itu adalah binatang tadi semua. Yang Abah sampaikan dalam tafsir Fathur Raji dari ini adalah wa amma min kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tanqulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka berpindahlah ke badan hewan. Nah, ini kesadaran yang tidak dibangun dan terus menerus, maka ruh itu akan tentu akan, jadi kalau Allah hanya menciptakan sistem saja di alam ini. Tadi semua fasilitator, hakikat hidup tadi semua. Nah, hidup itu adalah. Nah, tetapi kemudian pada saat ruh ditiupkan pada tubuh kita, pada saat masuk pada tubuh kita disebut jiwa. Pada saat sudah meliputi seluruh bagian tubuh disebut nyawa. Dan nyawa itu geraklah pada badan semua. Jadi seolah-olah berarti kalau begitu
badan ini gerak ini sebetulnya yang menggerakkan adalah si jiwa. Nah itu dan atau si hati di sini, si jiwa. Maka jiwa itu ya ruh, ruh itu ya jiwa. Karena sebetulnya jiwa itu ya ruh dan sebenarnya badan juga adalah jiwa ya ruh. Karena pada saat tubuh ini melaksanakan apapun yang dilakukannya. Jadi sing penting bukan tubuh ini melakukan apa, kata siapa. Tetapi ada sing penting adalah melakukan itu menyadari hadirnya jiwa. Jadi tubuh ini bergerak untuk melihat si jiwa yang menggerakkan. Tapi sebenarnya kalau lebih baik lagi kalau seandainya kita masuk lagi ke dalam. Oh ternyata tubuh ini bergerak karena hati atau hati ini bergerak karena jiwa, jiwa ini bergerak karena ruh, ruh ini bergerak karena sir, sir ini bergerak karena zat gitu. Maka itu sebetulnya yang sedang ingin Allah lihat itu. Jadi maka disitulah maka betapa pentingnya menyambungkan kita antara al-abid wal ma'bud ya. Yang disebut ikhlas itulah ikhlas. Ikhlas itu pada saat sudah tersambung dirimu dengan dirinya dan kamu sudah tidak ada lagi merasa